Utang antar perusahaan, atau sering disebut sebagai utang antar entitas intercompany debt, adalah pinjaman atau kewajiban keuangan yang terjadi antara dua entitas yang berada di bawah induk perusahaan yang sama. Transaksi ini sering terjadi dalam kelompok perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan dan afiliasi. Berikut beberapa poin penting terkait utang antar perusahaan. Tanda pagar jenis utang antar perusahaan. 1. Pinjaman langsung Satu anak perusahaan meminjam uang langsung dari anak perusahaan lainnya atau dari perusahaan induk. Bentuk pinjaman ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 2. Piutang dan hutang dagang Piutang timbul ketika satu anak perusahaan menjual barang atau jasa kepada anak perusahaan lain dalam kelompok yang sama, dan pembayarannya ditunda. Hutang dagang adalah kewajiban yang terkait dengan piutang ini. 3. Transfer harga transfer pricing Harga yang dibebankan atas transaksi barang, jasa, atau penggunaan aset antara entitas yang berafiliasi. Transfer harga harus sesuai dengan prinsip kewajaran untuk menghindari masalah pajak. Tanda pagar manfaat utang antar perusahaan. 1. Optimasi likuiditas memungkinkan manajemen kas yang lebih efektif di seluruh kelompok perusahaan. Dana dapat dipindahkan ke entitas yang membutuhkannya, meningkatkan fleksibilitas keuangan. 2. Pengurangan biaya pinjaman mungkin lebih murah bagi entitas untuk meminjam dari afiliasi dibandingkan dengan mendapatkan pinjaman dari pihak eksternal. Tingkat bunga internal biasanya lebih rendah daripada bunga pasar. 3. Pengelolaan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan posisi pajak secara keseluruhan dalam kelompok perusahaan. Namun, penggunaan ini harus sesuai dengan peraturan perpajakan setempat untuk menghindari penalti. Tanda pagar tantangan dan risiko. 1. Kepatuhan pajak Transaksi antar perusahaan harus dilakukan dengan transfer pricing yang wajar untuk menghindari masalah pajak. Otoritas pajak di berbagai negara sangat mengawasi transaksi ini untuk mencegah penghindaran pajak. 2. Konsolidasi laporan keuangan Utang dan piutang antar perusahaan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi untuk menghindari penggandaan pendapatan atau biaya. Proses eliminasi ini bisa rumit dan memerlukan penyesuaian yang cermat. 3. Risiko kredit Risiko bahwa entitas yang menerima pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan induk harus memantau kemampuan pembayaran anak perusahaan secara hati-hati. 4. Kompleksitas administratif Manajemen dan pencatatan utang antar perusahaan bisa sangat kompleks, terutama dalam kelompok perusahaan besar dengan banyak entitas. Tanda pagar praktik terbaik. 1. Dokumentasi yang jelas Setiap transaksi utang antar perusahaan harus didokumentasikan dengan jelas, termasuk syarat dan ketentuan pinjaman, tingkat bunga, dan jadwal pembayaran. 2. Transfer pricing yang wajar Memastikan bahwa harga transfer dan syarat pinjaman antar perusahaan sejalan dengan prinsip kewajaran dan standar pasar untuk menghindari isu perpajakan. 3. Konsolidasi yang akurat Memastikan bahwa semua transaksi antar perusahaan dieliminasi dengan benar dalam laporan keuangan konsolidasi. 4. Pengawasan dan pengendalian internal Menerapkan pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk memantau transaksi dan posisi utang antar perusahaan secara terus-menerus. Dengan mengelola utang antar perusahaan secara efektif, kelompok perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya keuangan mereka, meningkatkan likuiditas, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Namun, kepatuhan terhadap regulasi dan praktik akuntansi yang benar adalah kunci untuk menghindari masalah hukum dan keuangan.